dan Bu Kalimah. Kembali lagi di channel video saya yang akan membahas mengenai sistem pemilu. Yang kedua, saya akan membahas mengenai sistem perwakilan proporsional. Dampaknya apa, kekurangan serta kelebihan, dan ilustrasinya. Jadi sistem perwakilan proporsional itu adalah sistem pemilihan umum yang bertujuan untuk mendistribusikan kursi legislatif secara merata dan sesuai dengan proporsi terhadap jumlah yang diterima oleh partai politik atau kandidat. Nah, dampak yang diakibatkan oleh sistem pemilu itu, yang pertama itu keterwakilan yang lebih adil. Dikarenakan adanya proses distribusi dalam metode sistem tersebut, sehingga partai minoritas atau partai kecil masih mendapatkan kesempatan untuk masuk dalam pemerintahan. Lalu yang kedua, adanya koalisi pemerintahan, di mana sistem pemilu ini memungkinkan menghasilkan pemerintahan yang berkoalisi untuk mendapatkan kekuasaan. Lalu yang ketiga, adanya legitimasi demokratis, di mana menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dikarenakan adanya koalisi yang mencerminkan keragaman aspirasi masyarakat. Lalu untuk kelebihannya dari sistem pemilu ini, yang pertama itu adanya keterwakilan proporsional, di mana adanya kesempatan yang dibagi rata oleh setiap partai, yang baik yang partai besar maupun partai kecil. Lalu yang kedua itu meningkatkan partisipasi politik, di mana setiap partai politik memiliki kesempatan dalam pemilu, sehingga partisipasi politik itu meningkat. Yang ketiga itu mendorong koalisi antar partai, di mana menghindari dominasi satu partai dalam sebuah pemerintah. Tetapi kekurangan dari sistem pemilu ini, yang pertama itu adanya pemerintahan relatif tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Karena partai yang dalam pemerintahan terdapat banyak partai, sehingga dalam proses kebijakan harus melalui kompromi antar partai terlebih dahulu. Yang kedua, adanya kurangnya akuntabilitas langsung. Pemilih itu sulit mengidentifikasi representasi mereka dikarenakan banyak partai dalam satu pemerintahan. Yang ketiga, adanya fragmentasi politik, di mana terlalu banyak partai dalam sebuah parlemen dapat membuat keputusan politik lebih lambat dikarenakan adanya kompromi terdahulu antar partai. Hal tersebut sejalan dengan kekurangan yang pertama, yaitu pemerintahan tidak stabil, di mana banyak sekali pengaruh dari partai-partai yang banyak dalam suatu parlemen, sehingga sangat berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan maupun dalam pengambilan keputusan. Itu saja. Selanjutnya ada ilustrasi dari sistem pemilihan umum perwakilan proporsional, yaitu contoh seperti Belanda, di mana negara Belanda itu menerapkan sistem perwakilan presentasi yang menerapkan dalam nasional. Dalam negara Belanda itu tidak punya dapil-dapil seperti Indonesia, melainkan hanya satu dapil, yaitu negara Belanda. Seperti itu contohnya. Sekian video saya, see you on the next video. Terima kasih.